Selamat datang. Hari ini kita akan membedah satu bisnis yang pernah jadi ikon gaya hidup anak muda Jakarta, lalu tutup total dalam 8 tahun, yaitu 7-Eleven Indonesia atau Sevel, dinilai kritis lewat studi kelayakan bisnis. Mari kita simak berikut. Bayangkan, waralaba ini pernah punya 190 gerai di Jakarta. Omsetnya hampir 1 triliun rupiah setahun dan jadi tempat nongkrong favorit di Jakarta pada waktu itu. Namun, 30 Juni 2017, seluruh gerainya resmi tutup tanpa sisa. Bagaimana bisa bisnis sebesar ini bisa runtuh secepat itu? Jawabannya ada pada kelemahan mendasar kelayakan bisnisnya. Sevel masuk Indonesia lewat PT Modern Sevel Indonesia, anak usaha PT Modern International Tbk, master franchise diteken Oktober 2008 dengan 7-Eleven Inc. Amerika Serikat. Dan gerai pertama dibuka tahun 2009. Konsepnya baru, yaitu minimarket sekaligus tempat bersantai, lengkap dengan wifi gratis dan makanan siap saji. Perjalanannya sangat sempat meyakinkan. 2011, gerai mencapai 57 unit. 2012, gerai ke 100 dibuka, dan omsetnya tembus 1 triliun rupiah. Dan puncaknya 2014, 190 gerai, 40 gerai baru dibuka hanya dalam setahun. Namun di tahun yang sama, pemerintah menyiapkan aturan yang mengubah segalanya. 2015, larangan minuman beralkohol di minimarket berlaku, dan untuk pertama kalinya, Sevel menutup gerai. 2016, gerai susut ke 175, kerugian, kerugian setahun tembus 663 miliar rupiah. Kuartal pertama 2017, kerugian sudah 477 miliar hanya dalam 3 bulan. Grafik ini memperlihatkan jelas dari puncak 190 gerai di 2014, jumlahnya terus merosot, sementara kerugiannya meroket. Ini bukan penurunan yang wajar. Ini sinyal bahwa fondasi bisnisnya sejak awal menyimpan celah yang tidak pernah dievaluasi ulang. Mari kita bedah akar masalahnya lewat 6 aspek klasik studi kelayakan bisnis, dari pasar, teknis operasional, manajemen dan SDM, hukum, keuangan, serta ekonomi dan sosial. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Konsep convenience store sekaligus tempat nongkrong menarik menjadi perhatian, tapi tak selaras perilaku belanja konsumen di Indonesia. Banyak pengunjung berjam-jam duduk memakai wifi yang gratis, hanya membeli satu produk bermargin yang tipis. Ditambah, 100% gerainya terkonsentrasi di Jakarta. Ekspansi ke kota lain tak pernah terrealisasi. Saat kompetitor meniru konsep serupa, keunggulannya mulai memudar. Kedua, aspek teknis dan operasional. Margin retail biasanya tipis, 1-3%, tapi Sevel menanggung beban jauh lebih berat. Sewa lokal yang premium, operasional 24 jam, kursi dan wifi yang gratis yang memperlama waktu tunggu tanpa menambah pembelian, model operasionalnya tak dirancang untuk menutup biaya sebesar itu dari margin yang setipis itu. Ketiga, aspek manajemen dan SDM. Ekspansi sangat agresif. 40 gerai baru hanya di tahun 2014 saja. Tanpa disiplin pengendalian biaya, saat kerugian mulai terjadi sejak 2015, manajemen dinilai lambat mengambil keputusan cut loss. Menteri Perindustrian saat itu menyebut ini murni soal tata kelola internal antar pemegang saham. Puncaknya, negosiasi penyelamatan lewat akuisisi Kareon Pokpen senilai 1 triliun rupiah gagal disepakati hanya dalam 6 minggu. Keempat, aspek hukum dan regulasi. Permendak nomor 6 tahun 2015 yang melarang penjualan minuman beralkohol di minimarket efektif April 2015 memukul telak penjualan produk pendamping seperti camilan. Risiko regulasi semacam ini semestinya sudah dipetakan sejak awal studi kelayakan. Sayangnya, mitigasi yang memadai tidak disiapkan lebih dulu. Kelima, aspek keuangan paling krusial saat ini. 2015, perusahaan masih laba sebesar 11,77 miliar rupiah. 2016 berbalik rugi 663 miliar rupiah.
Ekuitas turun dari 1,2 triliun ke 1,1 triliun. Beban bunga dan cicilan utang terus menggerus modal kerja. Paling fatal, tak ada rencana cadangan saat akuisisi senilai 1 triliun rupiah itu batal. Perusahaan kehabisan opsi di saat yang paling kritis. Keenam, dampak ekonomi dan sosial. Penutupan total berarti PHK bagi ribuan karyawan, efek berantainya ke pemasok, dan guncangan kepercayaan investor terhadap para retail ini. Ini mengingatkan bahwa kegagalan studi kelayakan tak pernah berhenti di laporan keuangan saja. Dampaknya nyata dan meluas. Jika dirangkum, kegagalan 7-Eleven Indonesia bukan satu faktor tunggal, ini kegagalan sistemik. Model bisnis yang tak selaras dengan margin, ekspansi tanpa disiplin biaya, regulasi yang tak diantisipasi, dan struktur keuangan rapuh tanpa rencana cadangan. Semua aspek studi kelayakan saling terkait. Kelemahan di satu aspek merembet ke aspek yang lainnya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, riset perilaku konsumen secara mendalam sebelum meluncurkan konsep yang baru. Jangan menilai hanya dari antusiasme awal. Kedua, rancang unit ekonomi toko yang benar-benar selaras dengan margin bisnisnya. Jika ingin menyediakan fasilitas nongkrong, pastikan ada sumber pendapatan lain yang menutup biayanya. Ketiga, tetapkan titik cut loss dan batas ekspansi sejak awal, lengkap mekanisme pengambilan keputusan cepat dan selaras antar pemegang saham. Jangan menunggu kerugian menumpuk. Keempat, petakan resiko regulasi secara proaktif, khususnya industri rawan perubahan kebijakan seperti retail. Lalu siapkan skenario mitigasi sejak awal, bukan sesudah aturan yang berlaku. Kelima, jaga struktur permodalan sehat dengan cadangan dana darurat yang cukup dan hindari ekspansi yang terlalu bergantung utang. Dan keenam, diversifikasi sejak dini, geografis maupun sumber pendapatan, agar bisnis tak bergantung pada satu kota saja atau satu skema penyelamatan, tapi yang terpenting jadikan studi kelayakan bisnis ini menjadi proses yang terus dievaluasi ulang, bukan dokumen yang sekali jadi. Kasus 7-Eleven Indonesia ini mengajarkan bahwa sebesar dan sepopuler apapun sebuah bisnis, tanpa kelayakan yang solid di setiap aspek, keruntuhan bisa datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Semoga bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi Anda yang sedang membangun atau mengelola bisnis. Terima kasih dan sampai jumpa.